jalan di asrama putri, jalan-jalan aja dulu. Nanti mau ke. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arjun Elhaj The Marbot Live. Kali ini kita kembali kunjungan ke pesantren Alma Mater ya, ke Husnul Khotimah bersama sahabat saya nih, Ustadz Tatang. Assalamualaikum. Ini CEO-nya dari Grid Edu. Grid Edu nih. Founder. Nah guys, kali ini kita akan berziarah ke makamnya kiai kita, yaitu Al-Maghfurlah Kiai Haji Akhidin Nur. Nah, waktu itu sebelum wafatnya beliau, kebetulan saya yang mendampingi saat di Mekah itu. Jadi Umroh ya. waktu umroh wada, dan itu merupakan umroh harapan serta cita-citanya juga memang. Jadi beliau sepanjang hayatnya memang ya dari sejak muda juga ahli ilm ya. Jadi diustadkeun lah ku masyarakat teh, tokoh ya, cendekiawan, gagah. Ya gagahnya sih hampir mirip lah dengan gua kayak gini gitu. Bahkan banyak yang bilang katanya kayak Ustadz Akhidin ini. Iya benar. Masya Allah. Berharap lebih lanjut sebetulnya. Yang mirip apanya lagi? Mirip apanya lagi nih ya. Masya Allah. Jadi bawa jamaah bimbing, dikenal sebagai pembimbing umroh dan haji. Halo, Assalamualaikum. Di sebuah travel yang besar, Patuna. Ya. Nah, di akhir hayatnya beliau tuh menginginkan umroh, kamu udah makan tapi sebagai jamaah gitu. Jadi tidak ingin melayani, tidak ingin berkhidmat, pokoknya gimana sih jamaah gitu loh. Karena kalau kalian tahu kehidupan seorang tour leader atau mutawif atau ustadz lah ya, itu tentunya harus ekstra melayani jamaah, memberikan kepuasan kepada jamaah. Nah, di akhir hayatnya itu beliau ingin umroh sebagai jamaah. Qadarullah, Allah berikan kesempatan itu, dan alhamdulillah saya merasa terhormat bisa berkhidmah kepada beliau, yang mana saat itu ingin diantar ke salah satu universitas tertua di Mekah, yaitu Ummul Qura. Saya berkesempatan ngantar beliau. Nah sekarang saya akan menziarahi pusaranya. Ini kebetulan Ustadz Tatang pada saat memakamkan hadir. Ya, hadir waktu itu pas beliau wafat ya. Dan memang ada amanah mungkin ya dari beliau, keinginan untuk dikebumikan di lingkungan Pondok Pesantren Khotimah. Karena bagaimanapun beliau bagian yang tidak terpisahkan dari kehadiran Pondok Pesantren ya. Pendiri termasuk beliau ya. Pendiri, muassis. Ya, muassis. Jadi sampai akhir hayatnya beliau membersamai Pondok Pesantren Husnul Khotimah gitu ya. Dengan tulus, ikhlas gitu ya. Kalau godaan mungkin banyak, minta beliau untuk tampil di publik lebih banyak. Betul. Karena ketokohannya tidak diragukan. Betul. Tapi sampai akhir hayat, alhamdulillah beliau termasuk yang mukhlisin gitu ya. Mukhlisin, mewakafkan dirinya, ilmunya sampai wafatnya, dan sampai dikebumikan beliau ingin di lingkungan Pondok Pesantren. Seolah tidak ingin terpisahkan. Betul. Masya Allah. Makanya kayak sewaktu alumninya ya setelah tiada, ya kami tetap ingin berkhidmat melalui doa. Beri doa, benar. Seperti itu, dan berbuat baik pada keluarganya. Menyambungkan. Sejauh mana berbuat baik, Pak? Silaturahim dengan keluarganya tetap dilanjut. Masya Allah. Ini nampaknya sedang ada pembangunan lagi ya, pengembangan. Untuk apa ini? Iya. Kelihatannya untuk semacam gor ataupun ruang serba guna gelora ya. Betul. Gelanggang olahraga. Nah ini Ustadz Tatang ini termasuk Sabiqul Awalun. Ini dulunya pasti tahu persis. Bahkan sekarang juga hutan bambu masih ada sisa-sisanya ya. Ya, ini hutan bambu itu kawasan hutan bambu itu kawasan yang menjadi perbatasan ya antara pesantren dengan lingkungan luar. Jadi kita kalau keluar dari pesantren itu ketemu
kebun bambu terlebih dahulu sebelum ke perumahan masyarakat. Nah, itu menjadi salah satu kenangan karena di situ ada kenangan baik ataupun kenangan buruk gitu ya. Ataupun mungkin bukan buruk disebutnya, tapi lebih banyak Berkesan ya? berkesan begitu ya. Karena bagaimanapun seseram apapun itu kebun bambu, di malam hari tetap menjadi apa istilahnya tantangan itu loh. Tangan ya. Tantangan untuk kita bisa melakukan pengalaman lebih dari yang lain, dari santri-santri yang lain gitu. Dan itu hanya santri-santri yang memiliki keahlian khusus ya. Betul. Jadi kita pernah jalan di malam hari menyusuri kebun bambu ini. Oke guys. Juga bertemu dengan ular waktu itu ya. Kalian yang pernah kabur, komen di bawah. Alumni kabur. Kemudian Ustaz, nih hikmah beradanya Husnul Khotimah ya di kawasan Manis Kidul ini. Ini membuat pusat peradaban. Betul. Saya masih ingat dulu pembebasan lahan ini per meter hanya 50.000. Sekarang dapat nggak Ustaz? Betul. Sekarang udah jauh. Mungkin bisa kalau malah pernah dengar gitu ya, ada yang menawari lahan itu di sekitaran pesantren, ada di sekitar Sumbawa begitu ya, kan masih perbatasan nih. Pesantren masuk di 2 desa ya, Manis Kidul sama Sumbawa. Itu per bata, kalau di sini tuh hitungannya per bata itu per 14 meter itu ada yang minta 10 juta, ada yang minta 9 juta, tergantung posisi gitu pinggirnya. Semakin dekat ke jalan, semakin apa ya, harganya semakin meroket ya. Meroket. Nah, ini 1 meter 50.000. 50.000 benar. Hampir 800.000 berarti. Masih ingat dulu Ustaz ya, kalau kita liburan dibekalin kupon. Nah, itu. Untuk pembebasan lahan. Dan mudah-mudahan setiap jariah dari kita-kita, karena kita termasuk santri yang turut ikut mengembangkan, membangun, bahkan bangunan 3 lantai itu adalah tangan-tangan kita yang mengecor. Santri yang ngecor gitu ya. Masya Allah. Nah ini makamnya. Assalamualaikum ya ahlul kubur, wa inna insyaallah bikum mulahikun. Pusara terakhir. Guys, sehebat dan setinggi apapun jabatan seorang, kelak kembali akan berpulang ke rahmatullah dan akan seperti ini kita lihat. Tapi kami dari putra putrinya, para santri-santrinya, bagi kami tidak ada istilah bekas ustadz, mantan ustadz. Kami adalah putra putri, kami adalah santriwan santriwati yang dibesarkan dengan ketulusan tangannya. Mudah-mudahan almarhum mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dari ilmu yang ditebarkannya menjadi jariah sebagaimana yang disabdakan Nabi, terputus amal seseorang kecuali meninggalkan 3 kebaikan. Dan kami bersaksi para putra-putrinya, santri-santriwan yang dididik dan dibina, dibesarkan oleh beliau, kita merasakan keberkahan ilmu yang beliau tanam kepada kami. Al-Fatihah untuk beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu waghsilhu bil ma'i was thalji wal barad wa naqih minal khataaya kama yunqas thawbul abyad minad danas wa abdilhu darum min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa qihim fitnatal kubri wa adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Jazakallahu nih Ustaz Tatang yang sudah menghantar, karena saya baru pertama kali berkunjung setelah berjumpa untuk terakhir kalinya di Makkah Al-Mukarramah semasa hidupnya. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Amin. Bersama as-sadiqin was-solihin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Masyaallah. Insyaallah ini adalah baru ada satu makam di sini. Mungkin di kemudian hari bisa jadi semacam komplek pemakaman ya, bisa jadi ya. Akan jadi kompleks pemakaman pesantren Husnul Khotimah. Bisa jadi ya. Untuk para pendiri, para muassis, para asatid ya. Kalau pas sahal di Multazam ya? Sahal di lingkungan pondok pesantren Al-Multazam. Ini guys, hutan bambu yang penuh kenangan dan sekarang menjadi sebuah peradaban di mana Husnul Khotimah sudah berkembang menjadi pesantren yang sangat luar biasa.
bahkan sudah ada 2 cabang ya di Kuningan ini. Ada di Pancalang satu lagi ya. Ya betul. Dengan jumlah Dan santriwan santriwati ada 4.000 ya sekarang ya. ada ya. 4.000 ya, masya Allah. Luar minggu. Jadi kami dulu masuk di tahun 9697 di awal moneter kalau tidak salah. Ya. Itu kami masuknya angkatan kedua. Ya. Yang ada dulu masih masjid, kemudian beberapa ruang kelas dan asrama. Dan sudah sambil berjalan terus berkembang, membangun, bahkan tangan-tangan santri juga turut dilibatkan untuk padat karya ya, ngecor gitu. Masya Allah. Alhamdulillah masih punya kesempatan partisipasi lebih ya. Berpartisipasi dan ini Daripada mudah-mudahan santri berikutnya. menjadi saksi di sisi Allah ya. Ya. Masya Allah, menjadi jariah. Tenaga kita pernah nempel di sini nih. Peluh kita pernah nempel di sini. Dan kita bangga menjadi bagian keluarga besar Husnul Khatimah. Sesuai namanya, mudah-mudahan kita juga diberikan wafat yang Husnul Khatimah. Ini adalah suatu hal yang dicita-citakan, bahkan harus termasuk dalam list doa kita. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Kalau ini rumah asatid ada? Iya. Insya Allah ya. Kemudian dari rumah sakit. Insya Allah. Sekarang rumah asatid terparkir mobil ya. Ya. Oh dulu kita zaman Ustadz yang dengan Vespa yang udah marek-plekan. Dempulnya sudah ini, tapi luar biasa. Zaman kan udah berkembang. Zaman berkembang. Dan juga untuk membangun perekonomian bahkan bukan hanya pesantrennya ya. Desanya juga berkembang secara ekonomi. Benar sekali. Desa-desa di sekitaran pesantren itu alhamdulillah. Betul. Gitu ya. Saya masih ingat di bawah itu ada tukang roti sepia, masih ada nggak? Ada. Sipia mungkin udah berubah kali ya. Iya. Semuanya berkembang itu. Berkembang ya. Iya. Ya, kawasan Husno, Manis Kidul khususnya berkembang, terutama juga dengan adanya 2 lembaga pendidikan besar, Husnul Khotimah dan Al Multazam. Dan juga ada sebuah objek wisata yang fenomenal di bawah itu, Cibulan ya. Cibulan ya. Cibulan yang diyakini ikan di sana itu ikan-ikan dewa katanya guys. Kita perlu meliput secara khusus nanti Cibulan ya. Cibulan. Nah, cuman kita lanjutnya nanti ke ini. Kolam renang GNG. Oh, Ya, di mana tuh? Di Linggarjati. Nah, GNG bukan Zam-Zam ya, bukan? bukan Zam-Zam full ada. Nah, ini ada Zam-Zam full kan ada di Manis Lor ya, Manis Kaler. Ya. Nah, ini ada GNG di Linggarjati. Oh. Ini kolam renang zaman kita dulu santri belum ada juga. Oke. Ada belakangan kesini tapi selalu penuh. Semua kolam Terus, renang kan di Kuningan. Apa yang ditawarkan, ada wahana apa? Waterboom gitu, sejenis kayak gitu. Ini promosi nih. Ada ini enggak? Promosi nih. Yang harus dicatat nih oleh pihak GNG. Ya, nanti lebih puasnya memang langsung hadir Langsung gitu hadir, ya, langsung ke lihat kolam ya. renangnya, tapi sedikitnya gambaran informasinya. Di sana ada kolam renang buat anak-anak, buat dewasa gitu ya. Mungkin lebih banyak memang kolam buat anak-anak. Nah, karena anak-anak jadi wahana bermainnya juga wahana yang bisa menyenangkan anak-anak. Anak-anak. Ada soal berupa ini ya, semacam mini ya kebun binatang gitu ya. Mini zoo ya. Mini zoo. Nah, ada ular, ada kuda, ada burung-burung gitu ya. Masya Allah. Banyak di sana. Terus bahkan ada ini juga kan. Area bermain yang bisa langsung berinteraksi dengan hewan-hewan itu. Oh. Bahasa semut mungkin. Ini yang lagi populer bahasa semut ini. Jadi bisa kita praktekin itu beberapa kosakata yang kita terima dari Mama Gufron ini bisa langsung dipraktikkan di sana. Ini nama qali rahmatan asyidi. Aduh, wah ini sarana olahraga benar-benar di beberapa titik ya, memanjakan anak-anak agar tidak ada alasan untuk keluar sebetulnya, karena semua sudah disediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk santri gitu. biar betah di dalam pesantren ya. Benar. Udara sampai sekarang masih sangat sejuk. Masih. Terutama bagi yang tinggal di kota ya, masih merasakan perbedaan sejuk karena kita tepat di bawah kaki Gunung Cermain ya. Iya. Masya Allah. Konveksi, ada konveksi sendiri. Oh, konveksi. Oh,
semua serba ada lah di sini. Oke guys, itu dulu ya kunjungan dan ziarah kita ke makam Kiai Haji Akhuddin Nur. Mudah-mudahan ini menjadi pengobat rindu kalian, teman-teman alumni yang belum sempat berziarah, dan mudah-mudahan video ini menjadi obat kangen untuk kalian. Thank you banget, Arjun LH Demar Live.